Oke semuanya, kita ke nomor terakhir ya, nomor 5. Ya, ini wow sih. Soalnya soal yang paling bagus ya dari semuanya. Paling beautiful ya, paling cantik. Keren banget soalnya. Oke, kakak udah berapa tadi ya? Hampir 2 jam tadi. Soal nomor 5 ini. Yang lainnya tuh nomor satu di kamu tuh kayak cepet-cepet gitu ya. Satu tuh kayak cuma 10 menit gitu ya. Dua tuh ya bentar gitu ya. Tiga, empat juga oke. Empat mungkin agak lama ya. Tapi juga nggak selama ini. Ini 2 jam. Hampir 2 jam aku tadi. Aku stopwatch kan hampir 2 jam. 1 jam 54 menit. Ya. Itu. Dan itu 2 jam tuh aku kayak cuma matengin soalnya gitu kayak ini. Matengin gambarnya kayak ini diapakan lagi. Ini apa yang ini gimana caranya gitu ya. Kayak banyak diemnya gitu, kayak lihat gambar doang, tengok-tengok kiri kanan nggak nemu-nemu gitu ya. Akhirnya sampai dapat ide, tes langsung dapat gitu ya. Oke, ini keren banget. Oke, gimana soalnya kita baca dulu. Diberikan segitiga ABC. Oke, jadi ini A ya. Mungkin nggak kelihatan ya, kecilan. Aku tebelin ABC. Dan titik D dan E terletak pada si BC. Jadi DE di sini. Oke, pada si BC dan dia bebas ya. Dia bisa kamu gerak-gerakin kemana-mana pun, ya bebas di DE. E di BC, titik X dan Y terletak di dalam segitiga ABC sehingga ya ini ya X di sini ya misalkan ya Y di sini sehingga BXE ditambah BCA sama dengan 180 dan CYD ditambah CBA juga sama dengan 180 derajat. Nah ingat ya ini penting banget nih. Sudut tambah sudut sama dengan 180. Itu apa tuh kaitannya? Ya, mungkin akan baik siklis di sini. Ya. Jadi nanti kita bakal coba arahkan ini ke siklis ya, dan ntar bisa. Kayak lanjut dulu soalnya, misalkan AD, mana AD? AD memotong XE di P, oke ini P ya. Dan garis AE memotong YD, mana YD? YD di Q, ya, aku tebelin ini P dan Q. P dan Q. Ya. Nah, terus jika diketahui XYED itu siklis ya pada seluruh lingkaran, buktikan bahwa garis BP, garis CQ ya, dan garis sumbu dari BC itu berpotongan di satu titik kayak gitu. Oke ya. Nah, ini gimana caranya gitu ya. Oke, mungkin ini ya, sebelum kita kemana-mana, coba kita lihat dulu soalnya. Ditanya apa? Disuruh buktiin konkurensi ya, berpotongan di suatu titik. Nah, ada dua hal yang lumrah ya dalam konkurensi. Oke, atau mungkin tiga ya, nggak tahu. Oke, pertama itu ceva yang pasti ya. Tapi di sini itu kayak nggak ada cevanya gitu ya. Kayak ceva itu kayak nggak berguna kayaknya. Nggak bisa. Kenapa? Karena ya ini cevian oke ya, ini cevian juga oke. Tapi yang garis sumbu kan kayak gimana? Ya kayak jelek lah pokoknya Java ya, jadi kayak nggak bisa. Terus mungkin yang kedua angle chasing gitu ya, atau mungkin kamu misalkan dua garis itu misalkan ini ya, misalkan kayak BP sama CQ berpotongan di R misalnya ya. Nah kamu tunjukin bahwa R tegak lurus ke BC itu juga akan siku-siku gitu ya, kayak gitu. Atau ya R ke BC bakal garis sumbu kayak gitu. Oke, jadi gitu. Nah kita bakal pakai yang kedua gitu ya. Jadi misalkan ya BP memotong ya, ini motong ya, irisan ya, memotong CQ di R gitu ya. Nah akan dibuktikan ya, adip ya, akan dibuktikan apa ya, oh jangan dulu oke ya. Oh nih akan dibuktikan garis dari R tegak lurus BC adalah garis sumbu ya, adalah garis sumbu BC, sisi BC ya gitu ya. Jadi misalkan BP sama CQ potong di R ya, misalnya ini R ya, misalnya ya R. Nah aku bakal tunjukin bahwa R tegak lurus ini dia bakal jadi garis sumbu ya, kayak gitu. Nah tapi itu bisa kamu permudah gitu ya. Biar ini terbukti, itu cukup buktikan bahwa BR ya, BR ya sama dengan CR kayak gitu. Oke ya. Nah, kenapa? Karena kalau BR dengan CR otomatis gitu ya, otomatis BR tegak lurus ke bawah
sama CL garis ke bawah dia bakal kongruen ya, sehingga bakal jadi garis sumbu yang si ini ya, si R garis ke bawahnya kayak gitu. Oke, jadi gimana hal ini gitu ya, sama saja membuktikan sudut apa itu DBP ya, DBP sama dengan sudut ECQ ya. Kalau mereka sama, maka antar sama kaki, maka antar garis sumbu terbukti kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita buktikan DBP sama dengan ECQ ya. DBP sama dengan ECQ. Oke. Nah, ini oke. Kita kembali tadi yang ini ya, ke yang diketahui di soalnya. Ini tuh ya sangat ngasih petunjuk ke kita bahwa ini pakai siklis gitu ya. Loh Kak, tapi kan ini sudutnya nggak apa ya, nggak berhubungan langsung gitu ya, kayak ini nih misalnya BXE sama BCA. Mana tuh BXE BCA kan ya? Kan dia kayak satu di sini atau di sini kan? Kayak gimana hubunginya? Nah itu ya, itu yang dipikir. Gimana cara kita menghubungin itu supaya jadi siklis gitu ya, supaya jadi kayak ini tuh di hadapan sudut ini gitu ya, berseberangan supaya siklis. Nah, gimana caranya? Ya, idenya adalah sudut apa yang sama dengan ACB ya. Yang sama adalah sudut keliling yang menghadap busur AB, ya kan? Oke. Dimanapun itu, kalau menghadap busur AB, dia bakal jadi sama dengan yang ini kan, yang sudut C, ya. Nah itu idenya. Jadi dari sana aku bakal bikin lingkaran luar segitiga ABC. Ini yang ungu nih, oke ya, lingkaran luarnya. Nah, maka apa? Maka biar terhubung sama itu, gitu ya. Aku mau kayak BXE, gitu ya, ditambah B apa E gitu ya, yang ini tuh sama dengan sudut C gitu ya, kayak gitu. Nah, B apa E yang sama dengan sudut C gitu ya, itu hanyalah ini, hanyalah AFB gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita mau gitu ya, kita mau ini itu menghadap busur AB gitu ya, busur AB ya. Dan itu bisa terjadi kalau ini, kalau dia adalah perpanjangan AE kayak gini. Nah ini ya, maka ini sama yang ini ya, sehingga nanti totalnya 180 yang ini, sehingga ini siklis kayak gitu. Oke ya. Nah jadi itu, makanya di sini aku gambarnya agak aneh ya. Jadi aku perpanjang AE sehingga motong lingkaran lagi di F ya, ini F ya, F gitu ya. Nah, maka apa? Maka sudut AFB misalkan alfa ya, bakal sama dengan sudut ACB alfa kayak gitu. Nah, tadi yang ini 180 kurang alfa, maka tadi siklis kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke ya. Oke. Nah, itu oke, kita tulis dulu apa tadi? Oke, misalkan oke ya, AE memotong lingkaran luar ABC ya, memotong, oke misalkan aja ini ya, misalkan W adalah lingkaran luar ABC. Oke, segitiga ABC ya, dan AE memotong lingkaran W di titik F ya, kayak gitu ya. Ya, maka apa? Maka dari soalnya sudut BXE tambah BCA, sudut BCA itu kan sama dengan 90 kan? Ya. Tapi BCA ya sama dengan BFA gitu ya. Maka ini BXE ya tambah BFA atau BFE ya, sama aja. Ya. Jadi BFA kan sama dengan BFE kan ya, karena kan E-nya pada garis FA kan ya. Jadi ini BFE aja biar mungkin jelas ya. BFE sama dengan 90. Ya. Artinya apa? Artinya BXEF itu segi 4 siklis kayak gitu. Oke, jadi BXEF segi 4 siklis. Ya, jumlah sudut berseberangan sama dengan
180 derajat. Oke, nah kalau kamu perhatikan ini antara yang kiri sama yang kanan sama aja gitu ya. Jadi kamu bisa lakuin hal yang sama untuk yang satunya yang ini kayak gitu. Nah, dari sana gitu ya. Mungkin aku persingkat ya biar nggak lama-lama ya. Ntar kamu bisa baca kembali, ntar kamu pikir kira-kira gimana kalau bisa sama. Oke, jadi aku bakal bilang dengan cara yang sama. Oh, ntar ini dulu. Misalkan dulu ya. Misalkan AD ya. Misalkan AD ini motong lingkaran di G. Misalkan AD memotong lingkaran di G. Nah, dengan cara yang sama gitu ya. Nanti didapat apa? Nanti didapat ini ya. ABC itu kan sama dengan AGC gitu ya. Maka apa? Maka kalau ABC ditambah CYD sama dengan 90 gitu ya. Ya, jadi ini kayak beta-beta misalnya. Kalau beta tambah yang ini sama dengan 90, maka yang ini bakal jadi 90 kalau beta kan ya. Nah, maka ini plus ini 90, maka dia siklis gitu ya. Apa yang siklis? CYDG. Ya, CYDG. Ya, CYDG siklis. Ya, kita ini. Nah, G. Nah, didapat CYDG siklis ya. Bisa kamu coba nanti ya. Kira-kira detailnya gimana? Ya, buat latihan. Oke, sekarang kita punya dua siklis. Oke ya. Nah, ternyata masih ada lagi yang siklis teman-teman. Oke ya. Apa? Coba hubungan BG dan CF. BG dan CF. Oke ya. Nah, ini ingat ya. Karena GF ada lingkaran, maka tentu ABGFC siklis ya. ABGFC siklis. Oke ya. Karena ada lingkaran ya. Oke ya. Oke. Nah, sekarang aku bakal buktikan bahwa BXPG itu juga siklis. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama. Aku bakal tunjukin bahwa BXP ya, tadi ya BXP ya. Atau BXE sama aja ya. BXE ya ditambah yang ini BGP itu juga sama dengan 180 derajat kayak gitu. Oke ya. Mungkin biar nah copy. Kita ke bawah ya biar lebih luas. Nah. Oke. Oke, sini aja ya. Nah, oke, gimana? Oke ya. Lagi, kemudian karena apa tadi dari soalnya? BXE plus BCA ya tadi ya. BXE plus BCA plus BCA sama dengan 90 gitu ya. Dan sudut BCA kan sama dengan ini ya. BCA mana BCA? BCA kan dia apa? Dia sudut keliling yang ada busur AB kan? Maka dia sama dengan BGA, ya kan ya? Apa BGA? BGA kan BGP ya, kayak gitu. Jadi sama dengan BGA yang sama dengan BGP. Maka apa? Maka dia sudut BXE ditambah sudut BGP sama dengan 180 derajat gitu ya. BXE ya BXE BGP sama aja ya. BXP tambah BGP sama dengan 10, maka antar BXPG siklis. Ya, BXPG siklis. Oke ya. Nah, seperti tadi ya dengan cara yang sama di bagian sini nanti apa berarti? Kan P itu kan sama kayak Q ya kan di Q itu sama kayak P-nya kan yang di kiri. Y sama kayak X-nya di kiri. Jadi ntar ini bakal CYXF siklis kayak gitu. Bisa kamu coba ya buat latihan dengan cara yang sama. CYGF siklis kayak gitu. Nah, kalau siklis oke. Terus gimana? Ini kita sama sekali belum mulai angle chasing ya. Kita masih kayak nyari-nyari yang siklis-siklis ya. Kita belum mulai kayak sudut ini sama sudut ini dan seterusnya. Ya udah sih, tapi nggak banyak-banyak ya. Oke ya. Nah, tapi sebelum itu kita bakal buktiin juga satu lagi ya terakhir. Ada lagi yang siklis di sini. Apa yang siklis? Ini. XYFG. Oke ya.
X, Y, F, G. Oke, ini agak, nah, X, Y, F, G. Oke ya, kayak gitu. Oke ya, terakhir. Oke ya, sekarang akan ditunjukkan bahwa X, Y, F, G juga siklis, oke ya. X, Y, F, G siklis. Nah, gimana cara tunjukinnya gitu ya? Cara tunjukinnya adalah itu paling enak ini. Paling enak tuh tarik garis XF ya, diagonalnya ya. XF dan YG. Oke ya. Nah, aku bakal tunjukin XYG sama dengan XFG. Oke, itu yang paling enak. Kenapa paling enak? Karena dua-duanya itu bisa kamu pecah menjadi sudut-sudut yang berhubungan dengan semua kesiklisan tadi ya, yang udah kita buktikan kayak gitu. Oke ya. Oke, gimana detailnya nih? Kita bakal lanjut. Oke. Perhatikan bahwa gitu ya. Perhatikan bahwa oke, apa tadi? Sudut XYG. Ini ya. Jadi ini XYG ya. Fokus ini XYG. XYG bisa kamu pecah jadi ini. Jadi XYD ditambah DYG, ya enggak? XYD tambah DYG. Oke ya, jadi sudut XYG sebenarnya sudut XYD ditambah sudut DYG. Oke ya. Nah, XYD karena XYD siklis ya ini ya. Lingkaran oranye ini karena siklis, maka XYD sama dengan XED. Oke ya. XED ya. Oke, ini karena XYDE siklis ya. Oke, ntar aja. DYG gimana DYG? DYG bisa kita ubah kemana? DYG itu kalau kamu lihat dia tuh termuat pada segi 4 siklis CYGD, ya kan? Maka DYG akan sama dengan ini, ya. Ini DCG, ya. DYG sama dengan DCG, ya. Karena DCG segi 4 siklis, ya. Jadi ini sama dengan DCG. Jadi ini karena XYDE dan CYDG siklis. Oke ya. Lagi kita ubah lagi sampai ke sini ya, sampai ke arah sini. Ini baru nih kan, baru XED sama apa? DCG ya. Kita ubah sampai ke arah sini, ke arah XFG. Oke ya. Oke, yang XED kira-kira dia itu sama dengan apa lagi? Dari semua kesiklisan yang ada ya. Kira-kira dia sama dengan apa lagi? XED itu kan sama dengan XEB kan ya? Kan dia lurus ya. Jadi XEB itu kalau kamu lihat dia itu sama dengan bentar, dia itu sama dengan XEB. Nih, dia sama dengan XFB. Ya, kenapa? Karena XEFB siklis tadi ya. Oke, jadi XED sama dengan Oke, mungkin step by step ya. XED sama dengan XEB kan? Biar jelas ya. Oke, DCG gimana DCG? DCG oke, ini ntar sama dengan XFB. Oke ya. Oke. DCG apa DCG? DCG kita ubah ke arah sini ya, ke arah XFG ya. DCG itu sama dengan apa lagi? DCG itu sama dengan ini ya, sama dengan BCG ya. BCG itu sama dengan BFG. Nah, itu. Oke ya. Jadi ini sama dengan sudut BCG yang sama dengan sudut BFG. Ya. Kenapa ini? Karena tadi yang XEB sama XFB itu sama karena apa? Karena XEFB siklis ya. Karena XEFB siklis. Oke ya. Terus yang BCG sama dengan BFG sama dengan BFG itu karena BCFG siklis. Karena BCFG siklis. Oke, kenapa? Karena ini perhatikan semua ya, BCFG-nya siklis. Oke ya. Ini udah makin dekat nih. Apa ini? XFB kan ya? XFB ditambah BFG. Apa itu? Ya tadi XFG jadi kan. Makanya sebenarnya sudut XFG. Oke ya. Artinya gitu ya.
Ya, terbukti maka siklis. Ya. Terbukti XFYG siklis. Oke ya. Nah itu. Jadi apa yang aku birukan ini ya? Yang aku garis birukan ini XYFG itu siklis ya. Oke, nah udah cukup. Sekarang kita bakal pakai semua kesiklisan ini untuk nunjukin tadi. Untuk nunjukin bahwa apa tadi? Yang awalnya DBP sama dengan ECG ya. DBP ECG, oke. DBP ECG. Oke, mungkin biar jelas ya. Harusnya di sini oke. Sebelum ke sini itu mungkin aku bakal prefer buat tulis ini dulu ya, biar yang ini biar yang apa? Yang koreksi itu nggak nunggu-nunggu gitu ya. Jadi ini aku hentikan dulu ya. Tapi terlebih dulu gitu ya. Dahulu akan dibuktikan gitu ya. Beberapa segi empat siklis gitu ya. Nah, sini, nah ini siklis kan, siklis lagi, terus siklis gitu ya, siklis lagi, terus terakhir siklis juga. Nah, udah, maka sekarang kita ke sini ya, kayak tadi. Oke, sekarang akan dibuktikan bahwa ini, oke ya. Sekarang akan dibuktikan adip aja ya, biar cepet. Adip, oke ya, sudut ini sama. Oke ya. Gimana caranya? Kayak gini caranya, kayak gini persis caranya. Kamu dari sini ubah-ubah ke sudut-sudut yang udah kamu tahu ya, yang udah kamu tahu itu di sebuah siklis gitu ya. Nah, sampai jadi yang ini, kayak gini caranya, sama persis ya. Tapi beda ini aja. Oke, kita copy lagi gambarnya supaya nggak jauh-jauh lihatnya. Oke, nah sini aja ya. Apa tadi? Sudut DBP ya. Oke, kita nih ya. Kita kasih tujuan kita di sini. Sorry. Kita kasih tujuan kita di sini biar kita tahu mau kemana arahnya. Nah, oke, pertama di DBP ya. Perhatikan bahwa gitu ya. Sudut DBP sama dengan kita mulai tadi ya, kita ubah DBP jadi sudut apa ya sampai jadi ECG. Ya, dan usahakan kamu ubah ke sudut-sudut yang ada di kesiklisan yang udah kita buktikan. Ya, supaya bisa kita kita lanjutkan gitu ya kesamaannya kayak gitu. Oke, pertama DBP mana DBP? DBP ya ini ya, DBP. Oke, dia tuh enaknya jadi apa ya? Enaknya jadi apa? Oke, aku lihat ini. Aku lihat DBP itu bisa kamu jadikan DBX kurang XBP. Oke ya. DBX kurang XBP. DBX kurang XBP. Oke ya. DBX XBP ya. Kenapa? Karena DBX dan XBP masing-masing bisa kamu ubah pakai skema siklis tadi ya. Oke, mungkin ini harus dibawa ya biar jelas ininya dari mananya biar aku bisa tulis kenapa-kenapanya. Oke. Sudut DBX tuh bisa kamu ubah ya. DBX kan sama dengan ini ya, sama dengan EDX ya. Oke ya. Dan EDX sama dengan ini sama dengan EFX ya. Kayak gitu. Ini sama dengan EDX yang sama dengan EFX ya. Ini baru yang ini ya, baru yang DBX ya. Oke, ntar kurangin. XBP ini apa? Kita ubah ya. XBP itu kan bisa kamu ubah jadi ini ya, jadi XGP ya. Karena kan XPGB sikis tadi ya. Jadi XGP. Oke ya. Oke, ini XGP. Oke, XGP oke. XGP kita udah dulu ntar. Oke, sekarang EFX kurang XGP ya. Oke, lagi ya kita ubah EFX jadi sudut yang kiranya bisa kita pakai sifat-sifat siklis tadi. Oke ya, apa ini? EFX ya. EFX ini kira-kira kita ubah jadi apa
apa? Oh ini. Kita ubah jadi ini aja. Jadi YFX ya. Kurangin YFE. Kenapa? Karena YFX itu pada segi 4 siklis ini kan. Dan YFE ya itu pada segi 4 siklis ini. Oke. CYEF. Oke. Nah itu. Jadi kita ubah EFX ke situ. Ya dalam kurung sudut EFX itu apa? FX YFX kurangin sudut YFE. Oke ya. Oh, ntar lihat tadi aku tulis ya kenapanya. Ini karena biar gak lupa ya, BXPG siklis. Ini karena EDX sama EFX itu sama karena XEFB siklis. Oke ya. Oke, ke sini lagi lanjut. Oke, sekarang XGP nih. XGP mana XGP? XGP ini yang kecil ya. Yang kecil ini kita ubah ke apa nih supaya bisa pakai sifat-sifat siklis tadi. Sudut apa yang bisa enak dihubungkan dengan XGP? Bentar. Ini mungkin ya. XGY berarti dikurang dengan ini ya, dikurang dengan DG ya. XGY kurang DG ya. XGY kurang DGY. Jadi yang ini kan. XGY kurang DGY. Jadi kurangin dalam kurung XGY kurang sudut DGY. Ya. Nah. Oke, kita pecah aja sudut YFX kurang sudut YFE kurang sudut XGY kurang tambah sudut DGY ya. Nah, tapi sekarang ada yang bagus nih. Apa? YFX XGY itu sama. Kenapa? Karena YFX sama XGY kan ini ya. Sudut yang menghadap busurnya sama kan pada segi 4 siklis XYFG. Ya. Jadi mereka sama. Ya. Jadi apa? Ini coret. Nah, tinggal sudut DGY dikurang sudut YFE. Nah, ini bagus ya berarti ya. Oke, kenapa? Ini karena XYFG siklis. Oke ya. Oke, udah simple lagi. DGY mana DGY? DGY dikurang YFE. Oke, tapi apa? Ini masih jauh dari yang mau kita tunjukin ya. Kenapa? Karena yang mau kita tunjukin ini. Yang mau kita tunjukin itu ini. DBP sama dengan ECQ ya. DBP ini, ECQ ini. Nah, kita mau sini ECQ. Tapi kita masih di sini, masih di DGY sama masih di YFE ya. Oke, ya. Coba kita arahkan ke sana ya. DGY itu sebenarnya apa? DGY itu kamu lihat dia itu ada pada segi 4 tali busur DYCG kan? Maka DGY sama dengan DCY. Ini udah hampir ke sana ya. Jadi ini sama dengan DCY. Oke ya. Terus yang YFE itu sama dengan YFQ kan ya. Yang mana itu ada pada segi 4 tali busur QYCF. Maka XYE sama dengan XCQ. Oke, iya bagus nih, bagus. DCY kurang, oke, mungkin ini kurangin YF itu YFQ dulu ya, YFQ dulu biar enak. Ini karena apa? Karena kenapa tadi DG sama DC sama? Karena DGY DCY karena DYCG ya. DYCG siklis. Oke ya. Sekarang DCY kurangin YFQ-nya kita ubah. Mana YFQ? YFQ kita ubah jadi YCQ. Oke ya. Karena YCFQ siklis. Oke ya. Jadi YCQ. Karena YCFQ siklis. Oke ya. Sama dengan DCY apa DCY? DCY kan, DCY dikurang YCQ. Nah, jadi apa? Jadi ini dong, sisanya dong gitu ya. DCQ. Nah, terbukti sama dengan DCQ.
Nah, gitu. Nah, ini ya DCG. Nah, terbukti bahwa gitu ya, sudut DBP sama dengan sudut ECG. Nah, mungkin kamu perjelas ya kenapa kok kalau ini sama, kenapa kok bisa konkuren tadi ya? Hubungannya apa kok nggak kelihatan gitu ya? Nah, oke, jadi ingat tadi ini ya, ingat tadi apa? Di awal kita misalkan ini ya, BP sama CQ berpotongan di R ya. Jadi ini R nih, ya titik ini itu R. Oke, BP CQ potong di R. Oke ya. Nah maka ya di sini ya, ini tuh R. Oke ya. Oke. Nah akibatnya gitu ya. Akibatnya, ya. Coba perhatikan segitiga BCR ya. BCR. Nah, kan DBP sama apa ECG kan sama ya. Maka dia sama kaki kan? Maka B ya sama kaki gitu ya. Sama kaki. Maka garis tinggi dari R bakal jadi garis sumbu BC kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Segitiga apa tadi? BRC ya atau BCR sama kaki. Dengan apa yang sama? Dengan BR sama dengan CR gitu ya. Nah, maka ya garis tinggi dari R ya akan membagi BC sama panjang ya. Artinya garis tinggi dari R itu adalah garis sumbu BC kayak gitu. Nah, ya maka apa? Maka BP, CQ, dan garis sumbu BC konkuren ya. Kayak gitu. Oke. Aku ulangi ya. Kenapa? Karena ini. Karena ya misalkan tadi apa? Misalkan BP motong CQ di R ya. Kayak gini. Nah, tinggal tunjukin bahwa garis sumbu BC itu melewati R kan? Biar konkuren ya. Kayak gitu. Nah, ternyata dari L tegak lurus ke BC itu tuh membagi BC sama panjang kelas kaki. Akibatnya apa? Akibatnya ya garis tinggi ini adalah garis sumbu kan. Nah maka garis sumbu ya itu melalui R. Nah jadi tiga-tiganya melalui R ya. BP sama CQ berpotongan di R dan garis sumbu yang dari BC juga melalui R. Maka ya tiga-tiganya berpotongan di R ya. Konkuren di R kayak gitu. Nah terbukti kayak gitu. Ya. Nah, itu yang nomor 5. Ini bagus banget sih. Ya. Oke, yang tadi ya, yang aku kayak pakai analog ya dengan cara yang sama, bisa kamu baca lagi, ntar kira-kira gimana detailnya. Coba kamu kerjakan sebagai latihan ya. Oke, itu aja, nanti ini bakal aku upload di komentar ya. Ya, stay tune aja di kolom komentar, ntar aku upload linknya. Oke, sampai jumpa kapan-kapan lagi. Mungkin nanti ya, besok waktu aku udah dapat soal isian singkatnya ya. Kalau ada yang punya isian singkat bisa WA ke aku ya atau chat ke aku. Ntar kita bisa bahas bareng-bareng. Oke ya. Ya itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.